Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu mahasiswa? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak dan Ibu mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin adalah periode penting dalam sejarah Islam. Pada masa ini, pendidikan Islam terus dikembangkan dan disebarluaskan. Sistem pendidikan yang telah dirintis pada masa Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dan disempurnakan oleh 4 khalifah, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perkembangan ini menjadi fondasi bagi sistem pendidikan Islam di masa-masa selanjutnya. Masa Khulafaur Rasyidin berlangsung dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Periode ini ditandai dengan kepemimpinan 4 khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, serta Sayyidina Ali. Mereka melanjutkan sistem pendidikan dan dakwah Islam yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Masa ini menjadi fondasi bagi perkembangan pendidikan Islam selanjutnya. Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki beberapa karakteristik utama. Sistem pendidikan yang diterapkan merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW. Fokus utama pendidikan adalah pada masjid, kutab, sufah, dan halaqah. Selain itu, kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan menjadi tonggak utama dalam sejarah pendidikan Islam, memastikan terjaganya sumber utama ajaran Islam. Lalu selanjutnya kita akan membahas satu persatu 4 khalifah. Yang pertama yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dalam Islam. Beliau memerintah dari tahun 632 hingga 634 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, beliau melanjutkan sistem pendidikan yang telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, kondisi politik saat itu belum stabil karena adanya perang Riddah atau perang melawan kemurtadan, yang menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan pendidikan Islam pada masa itu. Materi pendidikan pada masa Abu Bakar meliputi tauhid, ibadah, akhlak, serta baca tulis Al-Quran. Lembaga pendidikan yang digunakan adalah masjid, kutab, dan sufah. Pada masa ini pula, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi Al-Quran yang menjadi langkah penting untuk menjaga keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Usaha ini dilanjutkan dan disempurnakan pada masa khalifah selanjutnya. Ada beberapa tantangan pada masa Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama yakni banyaknya penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Lalu munculnya gerakan murtad. Kemudian yang ketiga yakni kegiatan pendidikan belum tersentralisasi.
Lalu upaya yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dalam menanggulangi tantangan-tantangan tersebut, yakni yang pertama, kodifikasi Al-Quran secara tertulis. Beliau memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit untuk menghimpun mushaf Al-Quran agar tidak hilang. Langkah awal penting dalam pendidikan tertulis dan standarisasi ilmu. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar melakukan penguatan akidah melalui dakwah dan pengajaran langsung. Beliau menyebarkan sahabat yang alim untuk memperkuat iman masyarakat, terutama terhadap mereka yang sempat murtad. Yang ketiga, beliau mendorong belajar di masjid. Pendidikan informal diperkuat di masjid-masjid Madinah maupun di Mekkah dengan halaqah yang dipimpin sahabat-sahabat senior. Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, ini Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, para Khulafa'ur Rasyidin memberikan perhatian cukup besar terhadap pendidikan, termasuk dalam hal kesejahteraan pendidik. Para pendidik atau guru pada masa itu mendapatkan tunjangan atau gaji dari Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan negara dalam sistem pemerintahan Islam. Yang pertama, sumber gaji untuk pendidik berasal dari Baitul Mal yang dananya bersumber dari zakat, harta rampasan, pajak tanah, maupun pajak dari non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Pada masa Abu Bakar, pemerintahan Islam masih sangat sederhana. Gaji pendidik belum dibakukan secara formal, namun kebutuhan para pengajar tetap diperhatikan melalui bantuan dari Baitul Mal. Para guru Al-Quran dan pendidik spiritual sering diberi nafkah dan kebutuhan pokok oleh masyarakat ataupun langsung dari kas negara. Meskipun tidak ditemukan data nominal pasti, namun pendekatan subsidi kebutuhan pokok diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada para pendidik. Setelah mengulas pada masa Sayyidina Abu Bakar, selanjutnya kita akan mengulas pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah pada tahun 634 hingga 644 Masehi. Pada masa kepemimpinannya terjadi ekspansi besar-besaran wilayah Islam, yakni ke Syam, Mesir, dan Persia. Selain itu, Umar juga melakukan berbagai pembaharuan dalam sistem administrasi dan keuangan negara, menjadikannya lebih teratur dan efisien. Kebijakan-kebijakan ini mendukung perkembangan pendidikan Islam secara luas. Pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, Islam mengalami ekspansi besar ke Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Administrasi pemerintahan dibentuk dengan lebih rapi. Dan pada masa ini ada beberapa tantangan dalam dunia pendidikan. Yakni yang pertama, terbatasnya guru di wilayah baru, wilayah Islam yang telah ditaklukkan, tapi guru belum tersedia secara merata. Umar mengirim sahabat-sahabat penghafal Al-Quran ke berbagai daerah sebagai pengajar. Lalu yang kedua, pendidikan belum terinstitusionalisasi. Tidak ada madrasah formal. Pendidikan dilakukan di masjid, di rumah, dan halaqah informal. Lalu selanjutnya, beragamnya bahasa dan budaya penaklukan wilayah non-Arab yang menimbulkan kendala bahasa. Yang keempat, diperlukan adaptasi kurikulum serta penguatan bahasa Arab. Dan yang kelima, distribusi mushaf terbatas. Mushaf masih dalam bentuk tulisan yang belum disebarluaskan.
Dari beberapa tantangan di atas, adapun upaya-upaya Sayyidina Umar untuk menanggulangi tantangan tersebut. Yang pertama, beliau mengirim sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dikirim ke Kufah, Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman untuk mengajar Al-Quran dan agama Islam. Lalu yang kedua, memberikan penguatan peran masjid sebagai pusat pendidikan. Masjid difungsikan sebagai tempat ibadah dan juga tempat belajar, terutama di kota-kota seperti Basrah dan Sam. Lalu yang ketiga, Sayyidina Umar juga mendirikan Baitul Mal. Gaji untuk pengajar dan penghafal Al-Quran diberikan dari Baitul Mal, seperti tunjangan tetap agar mereka fokus pada dakwah dan pendidikan. Lalu yang keempat, bahasa Arab diperkenalkan sebagai bahasa resmi untuk komunikasi pemerintahan dan pendidikan di wilayah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam. Pada masa Khalifah Umar, beliau dikenal meresmikan sistem administrasi keuangan, termasuk menetapkan gaji untuk pendidik. Umar memberikan gaji pada mu'allim atau guru anak-anak sebesar 15 sampai 25 dirham per bulan. Umar juga memperkerjakan guru-guru khusus mengajar Al-Quran di daerah-daerah dengan bayaran tetap dari Baitul Mal. Umar bin Khattab mengeluarkan beberapa kebijakan penting di bidang pendidikan. Beliau memberikan gaji kepada para guru, hakim, dan imam sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap peran mereka dalam pendidikan. Selain itu, Umar juga memerintahkan pendirian masjid-masjid sebagai pusat pendidikan dan mewajibkan kurikulum yang mencakup keterampilan dasar dan pengetahuan agama. Pada masa Sayyidina Umar, beliau juga mengirim beberapa sahabat ke berbagai daerah yang telah ditaklukkan, serta menjadikan pusat pendidikan baru tidak hanya di Madinah dan Makkah, namun juga di Basrah, Syam, Mesir. Menjadikan kota-kota yang telah ditaklukkan menjadi pusat pendidikan baru. Lalu selanjutnya, yakni pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah sebagai khalifah dari tahun 644 hingga 655 Masehi. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah kodifikasi Mushaf Utsmani, yaitu penyusunan Al-Quran secara resmi dan seragam. Selain itu, pada masa Utsman, wilayah Islam terus meluas hingga mencapai Asia Tengah. Ini semakin membuka peluang bagi penyebaran pendidikan Islam ke berbagai penjuru dunia. Tantangan yang terjadi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan muncul karena ada beberapa kondisi pada saat itu, yakni umat Islam semakin beragam dari sisi etnis dan bahasa, lalu adanya timbul perbedaan bacaan Al-Quran. Dari kondisi pada saat itu menjadikan beberapa hal yang menjadi tantangan pada masa itu, yakni yang pertama adanya perbedaan qiraah Al-Quran. Banyak versi bacaan Quran muncul dari berbagai daerah seperti di Basrah, Syam, dan Kufah. Lalu adanya keterbatasan media dan distribusi ilmu. Mushaf masih ditulis tangan dan jumlahnya sangat terbatas. Pengadaan mushaf sangat lambat karena dilakukan secara manual. Lalu yang ketiga, adanya kecemburuan sosial dan politik. Di akhir masa kekhalifahan Utsman terjadi ketegangan sosial yang berdampak pada stabilitas pendidikan. Lalu dari beberapa tantangan tersebut, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Yang pertama yakni
beliau memerintahkan untuk standarisasi mushaf Al-Quran, yakni mushaf Utsmani, dengan cara menyalin mushaf resmi dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam. Versi lain dibakar untuk mencegah perpecahan. Yang kedua, mendorong pengajaran yang seragam, yakni dengan mengutus qori atau pembaca Quran yang menyebarkan bacaan standar di Kufah, Basrah, Sam, dan Mesir. Yang ketiga, Sayyidina Utsman beri fasilitas bagi guru dan ulama. Beliau memberikan insentif dan penghargaan dari Baitul Mal kepada para ahli ilmu agar lebih banyak yang mau mengajar. Di masa Sayyidina Utsman, sistem gaji pendidik tetap dilanjutkan sebagaimana era Sayyidina Umar. Karena kekayaan negara meningkat, karena semakin luasnya wilayah Islam, maka gaji pendidik kemungkinan dinaikkan secara bertahap meskipun tidak tercatat nominal resminya. Para guru juga diberi fasilitas tambahan seperti tempat tinggal, kebutuhan pangan, dan kadang tunjangan transportasi bagi para pendidik yang mengajar di daerah-daerah terpencil. Lalu selanjutnya yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang memimpin pada tahun 655 sampai 661 Masehi. Pada saat beliau memimpin, situasi politik pada saat itu sedang tidak stabil karena adanya Perang Jamal dan Siffin. Lembaga pendidikan pada masa Sayyidina Ali tetap berjalan di masjid, kutab, dan sufah. Lalu metode yang dijalankan pada masa itu yakni didominasi lisan, penguatan baca tulis Al-Quran. Serta yang membantu dan punya peran besar yakni para sahabat yang ikut andil dalam kegiatan mengajar. Dengan kondisi politik yang sedang tidak baik-baik saja, ada beberapa tantangan pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yakni adanya konflik politik, adanya Perang Jamal dan Siffin, lalu kemunculan aliran ekstrem seperti Khawarij, serta karena politik sedang tidak stabil menjadi mengganggu stabilitas pendidikan. Dari beberapa tantangan yang terjadi, adapun upaya-upaya Sayyidina Ali, yang pertama, beliau menangkal pemikiran ekstrem dengan ilmu dengan cara mengirim para sahabat ahli ilmu seperti Ibnu Abbas untuk berdialog langsung dengan Khawarij agar kembali ke pemahaman Islam yang benar. Lalu yang kedua, beliau membangkitkan semangat keilmuan meski dalam keadaan sedang konflik, tetap memberikan tempat bagi diskusi keilmuan di Kufah dan Basrah. Yang ketiga, menjaga peran masjid sebagai lembaga ilmu. Yang keempat, beliau mendukung kodifikasi ilmu. Ini beliau memotivasi para ulama untuk memulai membukukan ilmu fikih dan hadis secara perlahan meski belum masif. Di tengah kondisi politik yang penuh tantangan, Sayyidina Ali tetap mempertahankan sistem pendanaan untuk pendidikan. Tidak banyak catatan nominal yang eksplisit, tetapi Sayyidina Ali menegaskan pentingnya keadilan sosial termasuk menjamin kehidupan para pendidik. Para guru tetap diberi tunjangan dari Baitul Mal, terutama di Kufah, Basrah, dan Madinah. Namun, fokus gaji tetap pada kecukupan kebutuhan pokok saja, bukan lagi tentang kemewahan, karena mengingat situasi politik sedang tidak stabil.
Dari keempat khalifah yang telah kita ulas bersama, adapun kurikulum umum yang digunakan pada masa itu yakni tentang akidah dan akhlak. Lalu yang kedua ibadah, yang ketiga Al-Quran dan hadis, serta yang keempat keterampilan hidup, contohnya seperti berenang, memanah, buat syair, dan lain sebagainya. Peran sahabat dalam pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni menjadi pengajar atau guru, selain itu juga sebagai dai serta penyebar ilmu. Para sahabat Nabi berperan sebagai guru dan dai. Mereka menyebarkan ilmu di wilayah yang ditaklukkan. Mereka juga membina halaqah di kota-kota besar Islam. Adapun pengaruh politik pada masa Khulafaur Rasyidin ini terhadap pendidikan. Ketika masa politik itu stabil, maka perluasan pendidikan semakin baik, begitupun sebaliknya. Yang kedua, ketika terjadi konflik dalam politik tidak stabil, maka secara tidak langsung juga menghambat perkembangan pendidikan secara formal maupun informal. Lalu, meskipun sedang tidak stabil politik, para sahabat, utamanya para Khulafaur Rasyidin, utamanya Sayyidina Ali, tetap berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan pendidikan, meskipun di tengah krisis yang terjadi. Ini bisa dipelajari dari berbagai materi ataupun jurnal-jurnal yang terkait, tidak hanya dari hal-hal yang telah kita ulas bersama, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, pendidikan Islam merupakan kelanjutan dari masa Nabi Muhammad SAW berfokus pada akidah, ibadah, akhlak, dan Al-Quran. Yang kedua, lembaga utama pendidikan pada masa itu yakni masjid, kutab, sufah, dan halaqah. Yang ketiga, kodifikasi Al-Quran menjadi tonggak penting bagi kelangsungan pendidikan. Yang keempat, setiap khalifah berkontribusi sesuai tantangan zamannya. Seperti ketika Sayyidina Abu Bakar, yakni pelestarian ajaran dan awal kodifikasi, lalu Sayyidina Umar melakukan ekspansi dan pembaruan sistem pendidikan, yang Sayyidina Utsman penyempurnaan mushaf dan desentralisasi ilmu, dan yang terakhir Sayyidina Ali menjaga eksistensi pendidikan meskipun sedang dalam keadaan konflik. Yang kelima, pendidikan tetap berjalan meski dalam kondisi politik yang fluktuatif. Dan yang keenam, nilai-nilainya masih sangat relevan untuk pendidikan Islam modern. Alhamdulillah untuk materi pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin seperti yang kami ulas. Namun, silahkan Bapak dan Ibu mahasiswa pelajari tidak hanya dari materi ini, bisa dari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang sesuai. Lalu pada tugas minggu ketiga, kita diskusi bersama. Yang pertama, menurut Anda, apakah strategi dakwah dan pendidikan yang dilakukan Umar bin Khattab masih dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan Islam Indonesia saat ini? Jelaskan. Lalu yang kedua, apa dampak kodifikasi Al-Quran terhadap dunia pendidikan Islam dan bagaimana semangat tersebut bisa diterapkan dalam pembelajaran berbasis teknologi saat ini? Diskusi online ini paling lambat saudara berikan tanggapan, yakni tanggal 15 April 2025 pada pukul 22.
Silahkan saudara tulis jawaban dengan bahasa yang baik dan benar. Sertakan pendapat pribadi yang didukung materi kuliah maupun referensi lain. Lalu yang ketiga, setelah mengirim jawaban atau memberikan tanggapan pendapat pribadi, silahkan berikan 2 tanggapan terhadap jawaban teman. Sekian dari saya, selalu semangat, jaga kesehatan, semoga sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.